Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, saya Valenarus Irena, mahasiswa program studi Teknik Kimia Universitas Triwana Tunggal Malang dengan nomor induk mahasiswa 2019510025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elektrokimia, permukaan, antarmuka, adsorpsi, dan koloid. Oke teman-teman, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu elektrokimia teman-teman. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan energi listrik. Elektrokimia dibagi menjadi dua bagian, yaitu sel volta dengan elektrolisis. Sel volta adalah reaksi kimia yang mengubah menjadi energi listrik. Karena reaksi kimia berubah menjadi energi listrik, maka yang dihasilkan dari sel volta adalah berupa potensial sel. Sedangkan reaksi kimia yang dimaksud adalah reaksi redoks. Reaksi redoks ini terjadi di benda atau tempat yang disebut elektroda. Elektroda sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu teman-teman. Yang pertama katoda sebagai kutub positif, dan yang kedua anoda sebagai kutub negatif. Yang habis itu teman-teman elektrolisis. Yang kedua tadi elektrolisis. Elektrolisis sendiri teman-teman adalah kebalikan dari sel volta. Jadi kalau di sel volta tadi bahwa katoda itu kutub positif, maka di elektrolisis katoda itu sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positifnya teman-teman. Lanjut, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu permukaan. Tegangan permukaan menjelaskan fenomena saat cair kontak dengan gas atau udara di atasnya. Nampak seperti lapisan permukaan tipis yang elastis. Tegangan permukaan juga berhubungan dengan gaya antar molekul dalam cairan. Sebuah molekul sebagian besar saat cair tertarik sama pada semua sisi, sehingga tarik-menarik antar molekul dapat dihilangkan antaranya atau dikatakan nol. Namun gaya tarik-menarik molekul di permukaan hanya ke bawah. Oleh karena itu, permukaan mengalami gaya tarik resultan ke bawah dari cairan yang cenderung membuat area permukaan cairan sekecil mungkin. Hal ini menyebabkan molekul di permukaan yang tertarik ke dalam sebagai gaya sebab akibat dari gaya resultan ke bawah, sehingga selalu ada beberapa kekuatan ketidakseimbangan yang bekerja pada permukaan cairan. Hal tersebut disebut sebagai tegangan permukaan. Lanjut teman-teman. Antarmuka. Antarmuka adalah batas antara dua fase atau lebih. Tegangan antarmuka adalah tegangan antara dua fase berbeda. Pada fenomena ini diketahui bahwa kohesi lebih besar dibandingkan dengan gaya adhesi. Dikarenakan lebih besarnya gaya kohesi, maka menyebabkan sangat sulit atau bahkan tidak dapat bersatu antara dua fase yang berbeda. Fase tipe dan contoh antarmuka. Fase yaitu gas ke gas, yaitu tipenya tidak ada antarmuka. Sementara gas padatan, tipenya permukaan padat dan contohnya adalah permukaan meja. Gas cair yaitu permukaan cairan. Kita masuk kepada adsorpsi teman-teman. Adsorpsi adalah serangkaian proses yang terdiri atas reaksi-reaksi permukaan zat padat yang disebut adsorben dengan bahan pencemar yang diadsorpsi atau yang disebut adsorbet. Mekanisme adsorpsi yaitu adsorpsi fisik. Pada reaksi adsorpsi fisik, ini terjadi reaksi permukaan gaya tarik-menarik secara fisik atau disebut van der Waals. Adsorpsi kimia. Pada adsorpsi kimia, keterlibatan reaksi kimia jadi ikatan antar adsorben dan adsorbat terjadi karena adanya ikatan kimia.
Faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi yaitu yang pertama kelarutan. Pada umumnya, bahan yang kelarutannya tinggi akan mempengaruhi gaya adsorpsi menurun. Yang kedua pH, yang ketiga temperatur. Makin tinggi temperatur maka daya adsorpsi makin berkurang, teman-teman. Oke, yaitu koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek yang tindal. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sol atau fase terdispersi padat. Yang kedua, emulsi atau fase terdispersi cair. Dan yang ketiga, fase terdispersi gas atau buoy. Stabilitas koloid ditentukan oleh energi bebas dari sistem. Parameter utama yang menarik adalah luas permukaan besar yang terpapar antara fase terdispersi dan fase berkelanjutan. Oke teman-teman, sekian saja materi yang saya perlu jelaskan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.